Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Widianti Putri dengan nomor pokok mahasiswa B1A019017. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hak gadai. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapatkan pembayaran lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya atas hasil penjualan benda. Ketentuan mengenai hak gadai ini diatur di dalam pasal 1150 sampai dengan 1160 KUH Perdata. Selanjutnya adalah objek hak gadai. Objek dari hak gadai adalah benda bergerak. Benda bergerak yang dimaksud meliputi benda bergerak yang berwujud dan benda bergerak yang tidak berwujud, berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang yang berwujud surat-surat berharga. Hak gadai ini dapat terjadi apabila adanya hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan melakukan perjanjian untuk memberikan gadai, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang atau kredit dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan, karena tidak akan ada perjanjian gadai tanpa adanya hubungan hukum. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan perjanjian gadai? Perjanjian gadai merupakan perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur. Kreditur menerima hak atas benda yang diberikan oleh debitur kepadanya, dan debitur menerima hak atas barang yang diikatkannya berupa pinjaman dalam bentuk uang. Hal ini menjelaskan bahwa hak gadai yang merupakan perjanjian tambahan atau perjanjian aksesoris dari suatu perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang. Yang dimaksud dengan perjanjian aksesoris yaitu berlakunya hak gadai tergantung pada ada atau tidaknya perjanjian pokok atau perjanjian pinjam-meminjam. Artinya, jika perjanjian pinjam-meminjam sah, maka perjanjian gadai sebagai perjanjian tambahan juga sah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar jangan sampai si berhutang lalai dalam hal pembayaran uang pinjaman berikut bunganya. Selanjutnya adalah proses terjadinya perjanjian gadai. Perjanjian gadai terjadi pada saat diserahkannya benda jaminan oleh nasabah kepada petugas di loket PT Penggadaian. Kemudian akan ditaksir harga dari barang yang akan dijaminkan sesuai ketentuan yang berlaku di Penggadaian. Lalu, petugas akan memberitahukan jumlah uang yang dapat diterima nasabah dengan memberikan kertas yang berisi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian gadai yang disebut dengan SBK atau Surat Bukti Kredit. Kemudian, objek jaminan tersebut harus ditahan oleh pemberi pinjaman dan harus ditebus oleh penerima pinjaman sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya atau menebus objek jaminan tersebut, maka jaminan tersebut akan dilelang gadai dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunganya dan biayanya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Selanjutnya, hak-hak pemegang gadai. Pertama, pemegang gadai berhak untuk menahan benda yang digadaikan selama hutangnya belum dilunasi. Kedua, pemegang gadai berhak untuk mendapatkan pembayaran piutangnya dari pendapatan penjualan benda yang digadaikan. Ketiga, pemegang gadai berhak minta ganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda yang digadaikan. Empat, pemegang gadai berhak untuk menggadaikan lagi bendanya yang digadaikan bila mana hal itu sudah menjadi kebiasaan, seperti menggadaikan surat-surat sero atau obligasi atau saham. Yang kelima, hak privilege atau hak yang didahulukan atau yang diistimewakan. Kemudian, kewajiban-kewajiban pemegang gadai. Pertama, pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau berkurangnya harga barang yang digadaikan jika itu hal yang disebabkan oleh karena kelalaiannya. Kedua, pemegang gadai harus memberitahukan kepada pemberi gadai bila mana ia hendak menjual barang yang digadaikan kepadanya. Ketiga, pemegang gadai harus memberikan perhitungan tentang pendapatan penjualan benda yang digadaikan dan setelah mengambil pelunasan piutangnya, harus menyerahkan kelebihannya kepada pemberi gadai. 4. Pemberi gadai harus mengembalikan barang benda yang digadaikan bila mana hutang pokok, bunga, dan biaya-biaya untuk memelihara benda yang digadaikan telah lunas dibayar oleh debitur. Selanjutnya, apa saja yang menyebabkan berakhirnya gadai? Hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya gadai adalah: pertama, dengan hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai. Kedua, dengan terlepasnya benda jaminan dari kekuasaan pemegang gadai.
Ketiga, dengan hapus atau musnahnya benda jaminan. Keempat, dengan lepasnya benda gadai secara sukarela. Kelima, dengan percampuran, yaitu dalam hal pemegang gadai menjadi pemilik benda gadai tersebut. Sekian, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.